Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning. Pada hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang saya berikan tema yaitu waspada dan berjaga-jaga, yang terambil dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-20 ayat 23 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 23 sampai 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Kau sudah memberkati istirahat kami pada malam hari, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Engkau terus Tuhan berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi tuntunan nasihat di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kitab Amsal menjadi salah satu kitab favorit Bapak, Ibu, dan Saudara? Kitab Amsal bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, memberikan saran-saran praktis untuk cara hidup yang efektif. Melalui kitab Amsal, kita mendapat banyak pelajaran dan nasihat yang sangat berharga untuk menjalani kehidupan sehari-hari agar karakter kita terus diubahkan. Kitab Amsal berfokus kepada Allah agar kita dapat hidup di dalam hubungan yang akrab dengannya. Tujuan kitab Amsal adalah untuk menerapkan hikmat ilahi dalam kehidupan sehari-hari dan untuk memberikan petunjuk moral. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, Tuhan ingin kita terus berjalan pada jalan kebenaran, mencari dan mendapatkan hikmat Tuhan merupakan pilihan paling penting dalam kehidupan kita. Setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan memilih di antara dua jalan, yaitu jalan orang fasik, seperti dijelaskan dalam kitab Amsal pasal yang keempat, ayat 14 sampai 17 dan ayat 19, dan memilih jalan orang benar. Dalam kitab Amsal pasal 4 ayat ke-18 dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Di dalam kehidupan kita yang terus berjalan, kadang-kadang kita ada dalam pengalaman jatuh bangun. Yang paling penting adalah bagaimana kita harus waspada agar tidak jatuh, atau saat kita jatuh, kita harus mampu bangkit kembali, bangun dan berjalan kembali. Oleh karena itu, waspada dan berjaga-jagalah. Di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 20 sampai 27, firman Tuhan menyatakan ada 5 perkara yang harus diwaspadai dan dijagai agar kita terus berjalan dalam jalan kebenaran. Yang pertama, dalam kitab Amsal pasal 20 sampai yang ke-22, kita harus menjaga telinga. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kita harus terus merenungkan firman Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-22 dikatakan,
Firman Tuhan mendatangkan kesembuhan dan kesehatan. Yang kedua, kita harus menjaga hati. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati dengan cara memusatkan kehendak hati kita pada firman Tuhan dan kehendaknya. Yang ketiga, menjaga mulut. Kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Artinya adalah janganlah kita sekali-kali mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Jauhkan dari ucapan-ucapan dusta dan kata-kata yang menyesatkan orang. Yang keempat, kita harus menjaga mata. Di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-25. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Kita terus memandang pada tujuan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, kita harus menjaga kaki kita. Kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Mengapa 5 perkara ini? Yaitu menjaga telinga, hati, mulut, mata, dan kaki harus diwaspadai dan dijaga. Karena kelima perkara ini manusia seringkali mudah jatuh dalam dosa. Maka kita harus memperhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan dan kita lakukan. Marilah kita terus waspada dan berjaga-jaga supaya tidak mudah jatuh. Tuhan Yesus menyatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41 supaya kita berjaga-jaga dan berdoa agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Dengan berdoa ada kekuatan Tuhan agar roh kita tetap kuat, tidak mudah jatuh dalam dosa, dan tetap berdiri di dalam iman kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami terus waspada dan berjaga-jaga, sehingga apapun yang kami ucapkan, kami lakukan Tuhan, bahkan apa yang ada di dalam hati kami, senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Dan Engkau sendiri yang tahu jikalau ada di antara kami Tuhan yang pada hari ini kami membawa pergumulan kami di hadapan Engkau. Biarlah Engkau terus menolong kami Tuhan, menguatkan iman kami agar kami terus kuat dan tetap berdiri di dalam iman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita semua Bapak, Ibu, dan Saudara dengan berkat kekuatan dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.